Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raf Sabrian dari kelas 12 PKJ 1. Di sini saya ingin membuat topologi jaringan small office. Langsung saja ke videonya. Di sini langsung saja langkah pertama, yaitu memotong kabel terlebih dahulu. Lalu di sini kita harus memisahkan kabel terlebih dahulu untuk menyusun kabel tersebut. Setelah sudah terpisah, langsung saja kita menyusunnya. Setelah tersusun, kita langsung merapikan kabel tersebut menggunakan tang krimping. Setelah tersusun rapi, di sini saya membuat kabel strike dengan urutan warna, yaitu putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah, langsung saja kita masukkan ke RJ45-nya sampai benar-benar masuk ke RJ45-nya. Lalu kita crimping RJ45-nya sampai bisa. Lalu untuk membuat kabel strike saya menggunakan kabel STP. Nah, untuk membuat kabel strike, ujung kabel A dan ujung kabel B itu tersusun sama dengan warna putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Lalu untuk membuat kabel cross sama dengan cara membuat kabel strike, tapi dengan warna kabel yang berbeda.
Setelah tersusun, kita langsung saja memotongnya menggunakan tang krimping atau gunting untuk merapikan kabelnya. Setelah tersusun rapi, untuk urutan kabel cross yaitu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat-coklat. Setelah tersusun rapi, kita langsung saja masukkan ke RJ45. Untuk membuat kabel cross, ujung kabel A dan ujung kabel B itu berbeda. Yang ujung kabel A kita menggunakan warna putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat-coklat. Dan kemudian ujung kabel B kita menggunakan putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Di sini saya menggunakan Lancaster untuk mengetes kabel yang saya buat. Yang pertama yaitu kabel strike. Setelah selesai, yang kedua yaitu kabel cross. Setelah itu selesai, pertama-tama di sini saya memasang prosesor. Untuk memasangnya harus sama segitiganya di sini ya. Lalu kita pasang heatsink atau fan prosesor. Lalu kita kunci sampai benar-benar terkunci. Selanjutnya kita pasang RAM sampai benar-benar terkunci. Cara memasangnya tinggal ditekan. Jika sudah, berarti sudah terpasang. Lalu setelah itu kita pasang power supply-nya. Lalu masukkan audio sama USB.
Setelah itu F-panel. Untuk memasangnya yaitu power LED hijau putih di barisan 1 dan 2. Untuk power SW oranye putih di barisan 3 dan 4. Lalu HDD LED merah putih dipasang di barisan 6 dan 7 di belakang power LED. Yang terakhir reset SW yaitu dipasang di barisan 8 dan 9 di belakang power SW. Selanjutnya pasang ini, lalu kunci sampai benar-benar terkunci. Udah. Ini dulu Diu. Kencang apa? Ini udah kencang. Jain mah kalau udah mentok mah udah. Iya. Terus ini juga. Ini apa nih? Monitor keyboard mouse. Keyboard Cok. Selanjutnya kita pasang USB keyboard dan mouse. Setelah itu tinggal langsung kita nyalain. Kemudian tekan F1. Nah, sekarang kita berada di menu BIOS. Pertama, sambungan kabel internet ke mikrotik port 1. Kedua, sambungan kabel Thread ke mikrotik port 2, lalu ke switch port 1. Setelah itu sambungkan kabel Thread ke switch port 2 ke server. Lalu sambungkan lagi kabel Thread ke switch port 3 ke PC
ke 1. Terakhir sambungkan kabel ke switch port 4 ke PC yang kedua. Pertama-tama di sini kita klik IP-nya lalu connect. Lalu kita pilih bridge, lalu klik plus, lalu tulis bridge 1, lalu klik OK. Nah, di sini kita bikin lagi yang satu lagi bridge LAN, lalu klik OK. Langsung kita ke portnya, kita pilih yang Ether 1, ini di sini 1 ya, bridge 1. Lalu Ether 2 sampai WLAN 1 kita ngisinya bridge LAN. Setelah selesai, kita langsung aja ke addresses. Kita klik tambah, kita lalu klik IP sesuka kalian. Lalu interface-nya kita pilih bridge LAN, lalu OK. Setelah itu kita ke IP, lalu DHCP client, klik tambah, lalu kita ke DHCP, interface-nya ganti bridge 1, lalu OK. Setelah itu kita ke IP lagi, lalu DHCP server, kita klik DHCP setup. Lalu di sini kita pilih bridge LAN. Lalu kita di sini next saja. Oke. Setelah itu kita ke firewall. Lalu klik NAT, lalu klik tambah. Lalu di sini out interface-nya kita ganti ke bridge LAN. Setelah itu ke action, lalu klik mouse curate, lalu OK. Setelah itu kita langsung ke hotspot, lalu klik hotspot setup. Lalu di sini interface kita bridge LAN. Lalu next. Nah, di sini DNS name-nya kita ganti ke bebas. Nama sendiri boleh. Lalu di sini untuk passwordnya saya menggunakan 12345. Lalu kita klik next. Lalu OK.
Setelah itu kita ke wireless, lalu kita checklist dulu, lalu kita ke security profile, lalu kita pencet tambah plus, lalu kita ganti modenya dynamic case, lalu kita checklist. Nah di sini passwordnya saya 123456778. Lalu oke. Lalu di sini ke WiFi interface kita klik 2 kali, lalu kita modenya AP bridge. Nah SSID-nya kita pilih nama sendiri. Untuk security profile-nya kita pilih profile 1, lalu oke. Lalu di sini kita ke Chrome, lalu klik yang bawah tuh, lalu network and setting, kita pilih Ethernet, kita pilih change adapter option, lalu klik kanan di Ethernetnya kita disable enable. Nah di sini kita langsung klik tadi rauf.com, masukkan password yang tadi, bisa. Nah di sini kita klik user profile, lalu klik 2 kali. Nah di sini untuk ngebatasin orangnya kita pilih 5, lalu oke. Selanjutnya blokir website, kita langsung ke firewall yang tadi, lalu klik address list, lalu di sini kita tulis blokiran apa yang mau kita blokir. Misal saya blokir IG. Untuk addressnya kita tulis instagram.com, lalu oke. Lalu ke filter rules, sini kita klik tambah, lalu pilih drop ke action, lalu advance, kita pilih address listnya, kita klik blokir IG, lalu oke. Lalu kita cek ke Chrome, lalu kita tulis yang tadi instagram.com. Nah dia loading, tandanya sudah terblokir. Untuk bandwidthnya limit kita pilih WW, lalu klik tambah. Nah, di sini max limitnya kita pilih 10 M, lalu oke.
Nah, yang atas kita hapus. Lalu kita pilih Chrome, kita klik speed test, kita coba limit yang tadi. Setelah itu kita ke Rufus, lalu klik yang kiri bawah, kita cari Rufus, lalu kita buka. Lalu kita klik select, lalu kita pencet breaker, cari file breaker, lalu kita start, lalu oke. Kita tungguin sampai selesai. Setelah selesai, kita close, lalu kita klik eject. Lalu di sini kita langsung ke menu BIOS, lalu klik cancel, kita pilih boot, lalu kita pilih yang paling bawah hard disk drivers, lalu klik bawah, kita enter, lalu klik yang atas yang SATA, kita enter. Setelah itu kita pilih yang kedua, boot device priority, lalu klik enter, kita pilih yang USB, klik enter. Jika sudah, kita klik F10, lalu oke. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kita pilih yang ketiga, yang install breaker base with wizard, lalu enter. Kita tunggu, lalu di sini akan kayak gini, kita tungguin lagi, lalu akan muncul seperti itu, loading. Kita tunggu sampai selesai juga. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kita pilih paling bawah, select from worry device list, enter. Lalu kita pilih Jakarta, kita pilih di bagian Asia, Jakarta. Kita pilih Jakarta, lalu enter.
sini loading dulu, lalu akan muncul seperti ini. Kita pilih yang ketiga, use entire disk, lalu kita enter, lalu kita pilih yes. Nah, di sini kita tunggu lagi. Selesai, tampilan akan seperti ini. Kita langsung ke BIOS lagi, kita kembali. Lalu di sini kita pencet delete. Nah, setelah itu kita masuk ke menu BIOS. Kita ubah yang tadi USB sekarang menjadi SATA, lalu kita ke boot, kita pilih yang ketiga, lalu kita enter, kita pilih SATA, lalu escape lagi, kita pilih yang kedua, kita ganti USB menjadi SATA. Setelah itu kita klik F10 lalu oke. Nah, di sini kita menunggu lagi. Setelah selesai menunggu, kita lalu ada tampilan nih kayak gini, IPBX, lalu ini kita ketik root lalu enter.
Untuk passwordnya kita menggunakan breaker, B-nya besar. Setelah itu enter, lalu di sini kita tulis IPA. Perintah untuk mengecek IP, lalu enter. Nah, untuk yang kedua kita tulis VI spasi /etc/network/interfaces untuk konfigurasi IP. Setelah itu enter. Setelah itu kita hapus dari LAN, kita tekan I, kita hapus. Setelah itu kita ganti statik menjadi DHCP. Lalu kita klik escape, lalu kita tulis .2 wiki tanda seru. Setelah itu enter, lalu kita tulis /etc/init.d/networking spasi restart. Perintah untuk merestart. Setelah itu enter. Lalu di sini kita tulis if down spasi ETH0, yaitu perintah untuk merilis IP baru. Lalu enter. Di sini kita tulis if up spasi ETH0 untuk melihat IP baru pada DHCP. Lalu enter. Setelah selesai, kita langsung ke Chrome. Kita tulis IP yang baru kita cek tadi. Saya memakai 192.168.50.252. Lalu enter, kita klik advance, lalu kita klik yang proses itu bawah. Nah, di sini login IPBX login, kita username kita pakai administrator, passwordnya breaker, B-nya besar. Lalu login. Lalu di sini kita ke IPBX administration, lalu kita klik extension, lalu kita submit. Untuk user extensionnya
saya memakai 1122. Sini memakai boleh bebas. Lalu untuk namanya saya memakai Rauf. Lalu kita akun code, tulis yang tadi, nama kita tadi, nomor. Untuk secretnya kita bebas, saya memakai 12345. Untuk allownya kita ganti 264. Lalu submit. Di sini kita membutuhkan 2 akun. Setelah itu saya ingin membuat satu lagi. Untuk username-nya yaitu berbeda dengan yang tadi. Saya memakai 1133. Lalu akun code-nya 1133. Untuk secretnya sama kayak yang tadi. Lalu allow-nya juga sama kayak yang tadi. Lalu submit. Setelah itu kita klik apply configuration, lalu kita centang. Setelah itu kita cari Limpon, lalu open. Kita tulis salah satu yang akun yang baru kita bikin tadi. Di sini kita tulis IP kita yang tadi, password juga sama kayak yang tadi. Untuk transporter kita pilih UDP, lalu use. Setelah itu kita ke profil, kita ganti IP kita yang tadi. Kita klik OK. Ya. Lalu terganti. Setelah itu kita sambungkan ke HP. Di HP juga kita bikin username yang tadi. Untuk di PC saya menggunakan 1122 dan di HP saya menggunakan 1133. Transporter kita juga sama, kita pakai UDP lalu login. Nah, setelah bisa kita coba mau video call atau menelpon nomor kita yang tadi baru kita bikin yang divisi. Lalu kita angkat. Sekarang sudah bisa. Pertama colokin dulu kabel printer ke PC-nya. Setelah itu kita klik device and printer, lalu pilih printer serinya. Setelah itu pastikan syarat. PC kedua kita pilih ADD printer. Setelah itu ke device and printer, lalu kita ADD printer.
kita tunggu, kita klik yang bawah tuh, lalu Nah, lihat IP. kita lihat IP kita langsung ke change adapter, ke Ethernet, detail untuk lihat IP-nya. Setelah itu kita tulis IP kita yang tadi, memakai slash 2 kali. Setelah itu akan muncul, lalu klik yang di bawah itu, lalu next, lalu next lagi, lalu finish. Setelah itu kita cari Word, lalu klik, kita buat banknya, kita tulis bebas untuk mengecek apakah bisa ngeprint. Nah, di sini kita cari merek printernya dengan IP kita yang tadi, lalu kita klik print. Setelah itu selesai ngeprint. Jika printer terjadi error, kita menggunakan regedit. Untuk itu pencet Windows plus R, lalu oke ke regedit. Pertama ke sistem, lalu klik Ctrl Cat, lalu pilih Ctrl, lalu cari print, lalu klik kanan, pilih new, lalu pilih 32 bit, lalu rename. Setelah itu ke software, lalu cari polish, lalu klik Microsoft, lalu pilih Windows NT, lalu pilih Windows NT, klik 2 kali, lalu new, lalu pilih key, lalu rename menjadi printers. Klik kanan di printers, lalu pilih new, lalu pilih 32 bit, lalu rename. Kita ganti copy files polish.
lalu klik kiri 2 kali, lalu di value data masukkan nomor 1, lalu oke. Selesai.